Pernah nggak sih kalian lagi baca sesuatu yang dalam banget, tapi rasanya kayak ada yang kurang, kayak ada cerita di balik layar yang kita nggak tahu? Nah, ternyata untuk bisa benar-benar menyelami Al-Quran, kita justru perlu tahu cerita di baliknya itu. Dan ini bukan sekedar sejarah loh, tapi ini adalah kunci buat membuka makna yang jauh lebih dalam. Pasti sering kan baca sesuatu yang kelihatannya penting, tapi ada konteks yang hilang, jadi pemahaman kita kayak ngambang gitu. Nah, Al-Quran juga begitu. Ada lapisan-lapisan makna yang baru kebuka kalau kita tahu the story behind the verse-nya. Nah, cerita di balik layar ini dalam studi Islam ada istilah kerennya, yaitu asbab al-nuzul. Gampangnya, asbab itu artinya sebab-sebab, dan nuzul itu artinya turunnya wahyu. Jadi ini adalah ilmu yang khusus mempelajari kenapa sebuah ayat atau serangkaian ayat itu turun. Apa sih kejadian atau pertanyaan spesifik yang jadi pemicunya? Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke contoh pertama. Di sini, sebuah krisis rumah tangga yang dramatis banget, malah jadi pemicu turunnya wahyu langsung dari langit. Oke, coba bayangin skenarionya. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Hilal ibnu Umayyah. Suatu hari, dia datang menghadap Nabi Muhammad bawa sebuah tuduhan yang paling berat. Dia menuduh istrinya sendiri telah berzina. Wah, ini situasinya tegang banget. Reputasi, kehormatan, bahkan nyawa jadi taruhannya. Nah, disinilah letak dilema besarnya. Hukum Islam saat itu sangat ketat dan benar-benar melindungi kehormatan orang. Untuk tuduhan zina, penuduh wajib mendatangkan 4 orang saksi mata. Kalau Hilal gagal, bukan istrinya yang dihukum, tapi justru dia sendiri yang akan dicambuk di depan umum karena dianggap memfitnah, benar-benar situasi yang serba salah. Dalam keputusasaannya, dia bersumpah, "Demi Allah, aku berkata benar, dan aku berharap Allah akan menurunkan sesuatu yang bisa menyelamatkan punggungku dari cambukan." Bisa dirasain kan gimana galaunya dia? Dia yakin 100%, tapi secara hukum, dia nggak punya bukti sama sekali. Satu-satunya harapan dia, ya cuma keajaiban, campur tangan dari Allah. Dan doanya dijawab. Krisis pribadi Hilal ini langsung menjadi sebab turunnya ayat 6-9 dari surah An-Nur. Ayat-ayat ini memperkenalkan sebuah prosedur hukum yang benar-benar baru, yang kita kenal sebagai li'an, di mana suami istri yang berada dalam situasi seperti ini bisa saling bersumpah di hadapan hakim. Lihat kan, gimana sebuah masalah pribadi bisa melahirkan solusi hukum yang abadi untuk seluruh umat. Oke, itu tadi wahyu yang dipicu oleh sebuah peristiwa. Sekarang kita geser ke tipe asbabul nuzul yang kedua. Kali ini pemicunya bukan sebuah drama, tapi sebuah pertanyaan filosofis yang dalam banget. Coba bayangin suasananya. Nabi Muhammad lagi jalan-jalan santai di sebuah kebun di Madinah. Tiba-tiba, sekelompok orang Yahudi mendekati beliau. Mereka datang dengan satu pertanyaan yang udah bikin pusing para filsuf dan pemikir dari zaman ke zaman. Apa itu ruh? Apa hakikat dari jiwa atau ruh? Nah, yang menariknya nih, Nabi gak langsung jawab pakai pemikiran beliau sendiri. Beliau diam sejenak, menunggu petunjuk. Dan jawaban yang turun sebagai wahyu ternyata bukanlah penjelasan ilmiah yang jelimet. Malah, jawabannya adalah sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sebuah jawaban yang justru ngajarin kita tentang batas kemampuan akal manusia. Oke, setelah dengar 2 contoh tadi, kita mungkin jadi mikir, wah berarti semua ayat di Al-Quran pasti ada cerita spesifiknya dong. Nah tunggu dulu, disinilah kita perlu hati-hati, karena ada catatan yang super penting. Kenyataannya, justru sebagian besar ayat Al-Quran itu gak punya asbab an-nuzul yang spesifik. Ayat-ayat ini turun sebagai petunjuk umum yang universal. Isinya tentang keimanan, tentang aturan-aturan umum, kisah-kisah umat terdahulu, yang relevansinya nggak terikat pada satu kejadian aja, tapi untuk seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Proses turunnya wahyu ini juga dinamis banget loh. Kadang ada beberapa kejadian berbeda di waktu yang berbeda, yang jawabannya ternyata ada di satu ayat yang sama. Kayak beberapa anak sungai yang muaranya ke satu sungai besar. Tapi di lain waktu, bisa juga sebaliknya. Satu kejadian besar malah jadi pemicu turunnya beberapa ayat sekaligus, kayak satu mata air yang memancar jadi beberapa sungai. Ini nunjukin betapa hidup dan responsifnya proses pewahyuan itu. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot belajar semua ini? Apa pentingnya? Well, ini penting banget. Karena, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, konteks itu bisa mengubah segalanya.
Coba deh kita baca ayat ini. Baca gitu aja tanpa tahu latar belakangnya sama sekali. Kira-kira apa nih kesimpulan pertama yang muncul di kepala kita? Ayat ini kedengarannya luas banget kan? Sangat terbuka. Dan disinilah momen ahanya. Tanpa konteks, ayat tadi bisa disalahpahami secara fatal. Orang bisa mikir, oh berarti sholat boleh dong madep kemana aja, nggak perlu ke kiblat. Padahal, begitu kita tahu asbab al-nuzulnya, maknanya jadi sangat presisi dan spesifik. Ini bukan soal menghapus aturan, tapi soal memberi solusi di saat sulit. Jadi ceritanya begini, ada sekelompok sahabat Nabi lagi safar, lagi dalam perjalanan. Malam tiba, dan suasananya gelap gulita. Mereka sama sekali nggak bisa nentuin mana arah kiblat. Akhirnya, mereka berijtihad, mencoba menentukan arah terbaik berdasarkan perkiraan mereka, dan sholat sesuai keyakinan masing-masing. Begitu pagi datang, baru kelihatan kalau ternyata arah mereka salah semua. Mereka pun khawatir, jangan-jangan sholatnya nggak sah. Nah, ayat ini turun untuk menjawab kegelisahan mereka, untuk menegaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti itu, usaha tulus mereka diterima oleh Allah. Jadi ini bukan penghapusan kiblat, tapi sebuah rahmat dan kemudahan. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau pemahaman satu ayat saja bisa berubah 180 derajat hanya karena kita tahu atau tidak tahu konteksnya, coba bayangkan, hal-hal apa lagi yang selama ini kita salah pahami. Entah itu dalam teks suci, dalam berita yang kita baca, atau bahkan dalam percakapan kita sehari-hari, hanya karena kita melewatkan cerita lengkap di baliknya.